Cerita berlanjut setelah suku pohon iblis berdarah perak datang ke wilayah suku jiwa bersenjata 8 untuk memprovokasi dan bahkan mengancam akan membawa si Hao secara paksa untuk digunakan suku mereka. Namun saat leluhur ras pohon iblis darah perak muncul, situasi semakin buruk. Di saat itu juga, leluhur jiwa 8 bersenjata muncul di tempat. Kemudian kedua leluhur tersebut memulai pertarungan yang mengguncang pulau jiwa. Memanfaatkan kesempatan itu, si Hao melesat dan menendang Ye Kun sampai tubuhnya muntah darah. Setelah itu si Hao menginjak-injak wajahnya dan giginya patah semua. Melihat kondisi keturunannya babak belur, leluhur ras pohon iblis darah perak terpaksa mundur. Hal ini juga membuat si Hao telah membuat musuh baru. Namun tidak perlu khawatir, karena setelah masalah ini, energi yang menakutkan meletus mengguncang semua alam kuno abadi. Pada saat ini, semua orang merasakannya, gelombang fluktuasi yang kuat menyebar. Tiba-tiba garis-garis retakan ruang hitam retak dan sebuah istana dao emas secara perlahan keluar dari dalam kehampaan. Kemunculan istana dao emas kembali telah mengejutkan semua orang. Selain itu, arena kuno abadi juga telah lahir dan berdampingan dengan istana dao emas. Dilihat dari pemodelan arena kuno abadi, itu cukup megah dengan patung batu besar, patung naga, dan berbagai senjata menancap. Terlihat dari sini bahwa jejak di arena kuno abadi telah ada pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan cakram bundar yang besar bahkan lebih keren. Dilihat dari kualitas gambarnya saja, terlihat jelas bahwa pihak animasi sangat mementingkan film utamanya. Alasan ini karena jumlah penontonnya tidak sebanyak dulu, dan adegan spordisnya asal-asalan. Dan kemunculan arena kuno abadi juga berarti perang telah resmi dimulai. Dan semua orang dapat bersaing untuk mendapatkan peluang besar terakhir dan menjadi juara arena kuno abadi. Setelah kemunculan istana dao emas dan arena kuno abadi, cahaya petir yang sangat besar dengan momentum aura kuat dan mengejutkan semua orang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kemunculan kesengsaraan surgawi di sarang setan. Orang yang akan mengalami kesengsaraan surgawi ini adalah dewa yang dibuang. Selain dewa yang dibuang, Raja 6 Mahkota Nincuan di tempat terkutuk juga mulai menghadapi kesengsaraan surgawi. 10 Raja Mahkota di Laut Kematian juga menghadapi kesengsaraan surgawi. Hari itu 3 kesengsaraan surgawi yang mengejutkan terjadi sekaligus. Badai besar meletus di dalam alam kuno abadi. Namun pada akhirnya, tidak ada yang melihat salah satu dari mereka meninggalkan arena terlarang itu. Semuanya mati sunyi, seolah-olah arena itu tenggelam dalam keheningan. Melihat pemandangan itu, semua orang berpikir bahwa Nincuan, dewa yang dibuang dan 10 Raja Mahkota telah mati karena kesengsaraan surgawi. Ketika informasi ini keluar, alam kuno abadi sangat terguncang dan berpikir si Hao lah yang paling hebat. Sementara itu, si Hao sebelum memasuki arena kuno abadi, dia perlu melakukan persiapan matang. Jadi dia memanfaatkan waktunya untuk mulai melatih metode Dewa Willow. Kalian harus tahu, begitu seseorang mengelolanya, selain mendapatkan kekuatan ofensif yang mengerikan, jika dia bahkan terluka, dia bisa pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat ini, kulit si Hao menjadi semakin gelap dan tubuhnya secara bertahap kekurangan vitalitas karena mengelola metode Dewa Willow. Saat berikutnya, energi darah emas meletus di sekitar tubuhnya, berubah menjadi api yang mengamuk. Si Hao mengerutkan keningnya saat dia berkata, "Ini buruk, aku telah mencapai titik kritis, apa yang harus aku lakukan?" Untungnya leluhur suku jiwa 8 bersenjata datang dan memberikan pil obat penolak jahat.
Namun Si Hao menolak karena tidak boleh meminum pil obat apapun atau pembakarannya akan menjadi lebih ganas. Dalam kebingungan, Si Hao berkata, "Haruskah aku langsung menuju ke sana atau haruskah aku menunggu sampai aku selesai?" Si Hao merasa sulit untuk membuat keputusan, tapi pada akhirnya dia menguasai metode Dewa Willow dan pergi ke arena kuno abadi. Di sisi lain, banyak orang dari berbagai suku, ras, dan klan telah berkumpul di arena kuno abadi. Seseorang bertanya, siapa yang ingin naik ke panggung lebih dulu? Mendengar itu, banyak orang terdiam dan tidak ingin menjadi yang pertama karena takut kekuatannya dikuras habis. Bagaimanapun, begitu seseorang maju ke arena, dia harus memenangkan 100 pertempuran sebelum dapat beristirahat. Tentu saja banyak orang hanya bisa diam karena peraturan ini terlalu kejam dan hampir mustahil. Di tengah keributan ini, seekor anjing dunia bawah berkepala 3 meraung, "Baiklah, aku akan naik duluan." Dia melompat ke arena dan menjadi penantang pertama. Setelah itu, Si Hao tiba-tiba muncul dan menarik perhatian dari segala arah. Kenapa dia langsung datang? Apakah dia bahkan tidak ingin memberi orang lain kesempatan? Banyak orang menebak bahwa Huang ingin bertarung sampai akhir, memaksa kerumunan untuk tidak berani memasuki arena. Bagaimanapun semua orang berpikir dewa yang dibuang, Nincuan dan 10 raja mahkota semuanya sudah diduga mati. Di arena pertandingan, anjing neraka berkepala 3 berkata, "Siapa yang berani melawanku?" Beberapa orang berbalik melihat ke arah Si Hao, namun mereka menemukan bahwa dia sangat tenang, tidak menunjukkan respon apapun. Tapi semua orang segera menyadari keanehan pada tubuh Si Hao yang terlihat kurang darah, kurus kering, kurang makan, dan tidak berstamina. Mereka berpikir apa yang terjadi padanya, apakah dia sedang terluka. Banyak orang mulai gelisah memikirkan hal ini. Jadi jika dia tidak bisa naik ke atas arena, itu akan terlalu sempurna. Di arah berlawanan, anjing neraka berkepala 3 akhirnya melihat Si Hao. Dia menghela nafas karena tidak turun ke arena dan hanya tersenyum. Setelah itu, seorang ahli yaksa bersayap emas turun untuk menghadapinya. "Bagus, selama bukan Huang yang hebat yang muncul, aku akan menemanimu," kata si anjing neraka berkepala 3. "Monster anjing sepertimu harusnya turun." Yaksa bersayap emas berteriak. Tombak di tangannya menusuk ke depan, membuat kekosongan mengeluarkan suara gemuruh merobek langit. Dia adalah seorang dewa sejati, kekuatannya luar biasa. Menghadapi serangan ini, anjing neraka berkepala 3 meraung. Kepala di sebelah kiri menyemburkan api berwarna hitam. Kepala di sisi kanan mengeluarkan cairan emas, yaitu air dan mata air kuning yang mampu melarutkan dewa dan setan. Air dan api bercampur menjadi satu. Kedua kepala menyerang pada saat yang sama untuk melawan tombak emas itu. Melihat serangan itu, yaksa bersayap emas tangan kanan memegang tombak dan tangan kiri memegang tombak besar dan berputar untuk memblokir serangan gabungan api dan air. Setelah itu, tombak di tangan kanannya melesat ke arah kepala anjing neraka berkepala 3. Menghadapi serangan mendadak ini, anjing neraka berkepala 3 mengeluarkan cakar besarnya seperti kilat menyerang tombak. Percikan terbang kemana-mana saat kedua kekuatan bertabrakan, dan pada saat yang sama, kepala tengah anjing melepaskan pilar cahaya berwarna darah, bergegas menuju yaksa bersayap emas. Menghadapi serangan ini, yaksa bersayap emas menggunakan kekuatannya dan berhasil memblokirnya. Pada saat ini, mereka berdua bertempur hebat. Setelah lebih dari 100 pertukaran, anjing itu menembakkan sinar laser cahaya dari 3 kepalanya di waktu yang bersamaan. Menghadapi serangan mematikan ini, yaksa bersayap emas membentuk perisai emas. Akan tetapi akhirnya hancur dan dia dengan cepat melarikan diri dari arena menyelamatkan nyawanya.
Akan tetapi anjing neraka berkepala 3 berkata, "Aku mempersembahkan kemenangan ini kepada Huang yang agung." Si Hao tercengang dan kemudian dia tertawa. Banyak orang juga mengutuk tindakan menjilat anjing itu. Setelah itu, seorang dari ras pohon kuno darah besi menantang. Anjing neraka berkepala 3 hanya mengandalkan kekuatan api hitam dunia bawahnya untuk menghadapi pohon kuno darah besi. Ya, dan pada akhirnya dia menjadi pohon kebakaran. Seiring waktu berjalan, anjing neraka berkepala 3 memenangkan 30 ronde, mengejutkan sekelompok orang. Kemenangan 30 ini masih dipersembahkan kepada Huang yang terhormat, kata anjing itu yang sudah muak mengatakannya. Namun kemenangan ini berakhir setelah binatang kuno bernama Pisu naik ke arena dan mengalahkan anjing neraka berkepala 3. Akhirnya yang ditunggu-tunggu si Hao secara pribadi naik ke arena pertandingan. Ini memicu keributan banyak orang. Mata Pisu menatap ganas ke arah si Hao saat dia bergegas ke depan. Mulutnya mengeluarkan cahaya pembunuh yang merupakan harta rahasia. Saat serangan itu menembak, si Hao dengan mudah menghancurkan harta rahasia. Segera setelah itu dia mengeluarkan daun wilau berbentuk simbol emas melesat keluar. Ekspresi Pisu sangat ketakutan dan berteriak memohon belas kasihan. Si Hao tidak memperdulikannya. Dia melemparkan daun wilau ke arah hati Pisu dan tubuhnya meledak. Meski serangan ini mendominasi untuk mengejutkan semua orang, tapi mereka juga menemukan keanehan pada tubuh si Hao yang terlihat lemah dan gemetar. Di tengah keributan ini, orang aneh kuno bernama Gu Jiayun datang. Dia mengungkapkan keanehan si Hao dalam satu kata dan memberitahu semua orang bahwa vitalitas si Hao telah menghilang. Faktanya, alasan mengapa vitalitas si Hao menghilang bukan karena dia terluka parah, tetapi karena dia berlatih metode Dewa Wilau. Metode Dewa Wilau menekan pada penghancuran dan kemudian pembentukan. Faktanya, metode ini memungkinkan si Hao untuk mencari keseimbangan antara hidup dan mati. Si Hao tahu bahwa vitalitasnya telah hilang, tetapi dia masih berani masuk ke arena dan menghadapi musuh-musuhnya dan berbagai orang aneh kuno. Faktanya, si Hao membuktikan untuk melakukan ini agar dapat menguasai metode Dewa Wilau. Hal ini tentu menimbulkan kehebohan dan menginspirasi banyak orang yang siap mengambil kesempatan untuk membunuh si Hao. Bagaimanapun si Hao telah memprovokasi banyak klan kuno. Sekarang vitalitas si Hao telah hilang. Inilah waktu terbaik untuk membunuhnya. Setelah itu angsa emas ungu melebarkan sayapnya, mendarat di arena, berubah menjadi bentuk manusia dan menantang si Hao. "Huang yang hebat, aku ingin berkonsultasi denganmu untuk bimbingan." "Tentu, datanglah," kata si Hao dengan menyeka darah dari sudut bibirnya. Angsa emas ungu mengeluarkan pedang ilahi ungu emas. Selain itu, sepasang sayap ilahi muncul di belakangnya, menebus langit saat menyapu ke arah si Hao. Sementara si Hao duduk di tempat tanpa bergerak, hanya mengulurkan tangannya, dan sebuah avatar emas raksasa muncul. Itu langsung bertabrakan dengan serangan angsa emas ungu, menciptakan ledakan besar dan gelombang energi. Angsa emas ungu segera batuk darah dan terbang keluar. Dia segera berteriak, "Aku minta maaf kepada Huang yang hebat, aku mengaku kalah." Si Hao tidak mengambil tindakan lagi, membiarkannya pergi. Sementara itu tubuhnya juga bergoyang karena lemah. Selain itu, api emas melonjak di sekujur tubuhnya, membakar dengan ganas. Itu adalah darah esensinya sendiri yang dilepaskan dan dikonsumsi. Pada titik ini, semua orang terkejut dan berspekulasi bahwa luka si Hao semakin parah dan waktu yang tepat bagi musuh untuk membunuh. Setelah periode waktu yang berlalu, banyak orang naik ke arena dan memulai pertarungan dengan si Hao. Meski mereka akhirnya kalah dan tidak dibunuh, tapi tujuan mereka masih berhasil memperburuk kondisi tubuhnya.
Namun saat ronde ke-18, Si Hao mengungkapkan ekspresi dingin saat dia melemparkan daun wilau ke arah musuh sampai dia mati. Banyak orang sekarang mulai waspada dan berpikir dua kali sebelum naik ke arena. Namun saat ini, energi darah yang membakar di sekitar tubuh Si Hao berkobar dengan keganasan yang lebih besar. Tubuhnya dengan cepat mengering. Melihat pemandangan ini, banyak orang masih tidak berani mengambil resiko dibunuh. Kemudian para musuh Si Hao naik ke arena satu persatu. Tubuh Si Hao menjadi semakin kering dan ketika dia mengambil tindakan, itu tidak lagi kejam. Ketika dia memenangkan pertarungan ke-54, dia hanya membunuh setengah musuh, setengah lainnya melompat dari arena. Kemenangan Si Hao terus berjalan hingga 70 ronde dan 80 ronde. Seiring waktu, tubuh Si Hao semakin tidak baik-baik saja. Saat memasuki ronde 86, anak petir maju ke arena. Anak petir berkata, "Kita bertemu lagi." Namun kondisimu saat ini sepertinya tidak terlalu bagus. Benar, kita bertemu lagi. Apakah kamu masih memiliki simbol kehidupan gigi binatang? Si Hao bertanya. Kali ini kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri, kata anak petir dan kemudian mengeluarkan 10 harta rahasia ditembakkan ke arah Si Hao dan diledakkan. Namun serangan itu dihindari oleh Si Hao. "Huang, kamu bisa pergi ke neraka," kata anak petir dan melepaskan selusin harta rahasia lainnya dan meledak saat mengelilingi tubuh Si Hao. Anak petir sangat tidak menyangka bahwa serangannya itu tidak melukai Si Hao sedikit pun. Dalam ketakutan anak petir bergerak untuk melarikan diri. "Mengapa kita tidak menyelesaikan masalah ini di sini saja?" kata Si Hao saat rantai emas melesat dan membunuh anak petir. Waktu terus berjalan. Dari ronde ke ronde pertandingan, Si Hao masih terus menang, membuat semua orang terpana meski tubuh Si Hao terlihat menunjukkan masalah besar. Saat ronde 95, Raja Kera berbadan besar, berotot dan berada di level dewa sejati naik ke arena. Begitu pertarungan dimulai, Raja Kera membesar dan melancarkan serangan yang kuat dan ganas ke arah Si Hao. Menghadapi serangan ini, Si Hao mengeluarkan jurus avatar raksasanya dan mengayunkan pedang raksasa, menyebabkan Raja Kera kalah dalam tabrakan kekuatan. Setelah itu Si Hao mengeluarkan cabang Dewa Wilau Emas dan mengikat tubuh Raja Kera. Pada akhirnya dia kalah, tapi karena hubungan Si Hao dengan bola berbulu di dunia bawah, Raja Kera diampuni. Setelah pertarungan demi pertarungan, Si Hao akhirnya menantang orang aneh kuno Gu Jianyun.